Pernahkah kamu merasa hidup seperti berjalan tanpa arah? Seolah-olah waktu terus berlalu, tapi kamu masih di tempat yang sama. Mungkin saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai bertanya, apakah aku sudah menguasai diriku sendiri? Hari ini, sahabat Online TV, kita akan bahas 5 tips pengembangan diri yang akan membantumu mengambil kendali atas hidupmu. Satu langkah kecil setiap hari menuju versi terbaik dari dirimu. Yang pertama, kenali dirimu sendiri. Pengembangan diri selalu dimulai dari sini. Luangkan waktu untuk memahami siapa dirimu sebenarnya. Apa nilai-nilai hidupmu? Apa yang membuatmu termotivasi? Apa kelemahanmu? Ketika kamu mengenali dirimu, kamu tidak mudah terombang-ambing oleh pendapat orang lain. Kamu akan belajar untuk bertindak sesuai dengan prinsip, bukan tekanan dari orang lain. Yang kedua, tentukan tujuan hidup yang jelas. Tanpa tujuan hidup yang jelas, hanyalah rutinitas kosong. Tanyakan pada dirimu, apa yang ingin aku capai 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tuliskan, jadikan itu peta perjalananmu. Tujuan yang jelas memberi arah, dan arah memberi makna bagi kehidupanmu. Yang ketiga, kelola waktu dengan disiplin. Waktu adalah sumber daya yang tidak bisa dibeli kembali. Orang yang bisa menguasai waktunya akan menguasai hidupnya. Gunakan to-do list atau prioritas dan hindari godaan untuk menunda. Ingat, besok bukanlah jaminan, tapi hari ini adalah kesempatanmu. Yang keempat, kembangkan kebiasaan positif. Sukses bukan hasil dari satu keputusan yang besar, tapi akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil yang dilakukan setiap hari. Dengan cara bangun pagi, membaca buku, olahraga, menulis jurnal, mulailah dari 1, lalu tambahkan perlahan. Ingat, kamu tidak membangunkan hidupmu, kamu membangun kebiasaanmu, dan kebiasaan itulah yang membangun kehidupanmu ke depan. Yang kelima, latih mental tangguh. Hidup tidak selalu mudah, tetapi kamu bisa belajar untuk menjadi kuat. Mental tangguh bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi mampu bangkit setiap kali terjatuh. Jangan takut kegagalan. Gagal bukan akhir dari cerita, tetapi bagian dari proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang bahagia. Yang keenam, perkuat kedisiplinan diri. Motivasi bisa memulai, tapi disiplinlah yang membuatmu terus berjalan. Jangan tunggu semangat datang, bertindaklah bahkan saat kamu tidak ingin melakukannya. Disiplin adalah cinta dalam bentuk tindakan. Cinta terhadap dirimu yang lebih baik dari masa depan. Yang ketujuh, jaga kesehatan tubuhmu. Tubuhmu adalah kendaraan bagi jiwamu. Rawat dia, maka yang mendapatkan akan bermakna. Makan yang sehat, tidur cukup, dan gerak setiap hari. Tidak ada pengembangan diri yang bisa terjadi tanpa tubuh yang sehat. Kesehatan bukan segalanya, tapi kesehatan segalanya menjadi itu berarti. Yang kedelapan, belajar setiap hari. Orang yang berhenti belajar, berhenti berkembang. Baca buku, dengarkan podcast, motivasi yang membangun, ikutilah seminar. Jangan biarkan otakmu berkarat oleh rutinitas yang tidak bermakna. Pengetahuan adalah cahaya atau jendela dalam kegelapan, dan kamu adalah lilin yang bisa terus menyala sepanjang masa. Yang kesembilan, tingkatkan kemampuan berkomunikasi. Tidak peduli seberapa hebat ide atau kemampuanmu, jika kamu tidak bisa
berkomunikasi dengan baik, semua itu tidak akan berguna. Belajar mendengar lebih baik, latih cara berbicara dengan empati dan percaya diri. Komunikasi adalah jembatan antara jiwamu dan jiwa orang lain menjadi satu. Yang ke-10, kurangi lingkungan yang toksik. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang terdekatmu. Jika lingkunganmu penuh dengan negatif, rasa malas kamu pun akan tertular dari orang-orang yang memotivasimu, yang percaya kamu lebih bisa, kamu lebih, dan kalau kamu belum menemukannya, jadilah orang itu untuk orang lain. Yang ke-11, bangun rasa percaya diri. Percaya diri bukan berarti merasa paling hebat, tetapi tahu bahwa kamu cukup. Bahkan, kamu layak mencoba kegagalan dan tumbuh. Mulailah dari kecil, menepati janji pada dirimu sendiri, berbicara di depan umum, menyapa orang baru. Kepercayaan diri tumbuh dari pengalaman, bukan dari teori. Yang ke-12, latih kemampuan mengolah emosional. Emosi adalah energi, tapi energi itu harus diarahkan, bukan dihamburkan. Marah, sedih, kecewa, semua adalah manusiawi. Tapi yang membedakan pribadi dewasa adalah kemampuannya mengolah, bukan menekan. Luangkan waktu untuk refleksi, tulis jurnal, bernapas dalam, berbicara dengan perasaanmu. Jangan biarkan emosimu mengendalikan kehidupanmu. Jika emosimu mengendalikan dirimu, maka tujuanmu akan berantakan. Yang ke-13, fokus pada proses, bukan hasil. Terkadang kita terlalu terpaku pada tujuan hingga lupa menikmati sebuah prosesnya. Padahal, proseslah yang membentuk kita. Belajar menikmati, jatuh bangun pelan-pelan. Tidak semua harus cepat. Fokuslah pada siapa kamu, sedangkan menjadi untuk hanya apa yang ingin kamu capai. Yang ke-14, temukan makna di dalam kehidupanmu. Makna memberi kekuatan, bahkan pekerjaan yang paling sederhana bisa terasa mulia jika kita tahu untuk apa kita melakukannya. Saat kamu menemukan alasan, kamu menemukan semangat. Bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup yang benar-benar kamu jalani. Yang ke-15, jangan pernah berhenti bertumbuh. Penguasaan diri bukan tujuan, tapi perjalanan. Seumur hidup akan ada masa kamu lelah, ragu, ingin menyerah. Tapi satu hal yang pasti, kamu selalu bisa memilih untuk bertumbuh. Hari ini, pilihlah untuk menjadi 1% lebih baik dari kemarin. Dan besok, ulangi terus-menerus setiap hari. Sebagai kata penutup pada pembahasan kali ini, menguasai diri bukan tentang menjadi yang sempurna, tetapi tentang menjadi sadar bahwa kamu punya kuasa atas pilihan-pilihanmu. Setiap langkah yang kecil, setiap keputusan setiap hari, setiap kebiasaan yang kamu bentuk adalah investasi untuk dirimu di masa mendatang. Jadi berhentilah menunggu perubahan dari luar. Kuasai dirimu dan duniamu akan mulai berubah mengikutimu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan bagikan video ini jika bermanfaat, karena siapa tahu satu kalimat hari ini bisa menjadi awal perubahan besar bagi seseorang. Terima kasih.